berkati, yaitu hidup berdampingan dengan Allah. Yang juga dengan lagu tadi ya, tinggal di dalam. Kita mau belajar sama-sama dengan kebenaran dan perkataan Tuhan yang selalu indah di dalam hidup kita. Kita mau hidup berdampingan dengan Allah. Dan apa itu hidup berdampingan dengan Allah? Mari kita bahas. Di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Hasrat hati Allah yang terdalam dan yang terutama buat setiap kita adalah Ia ingin tinggal, berkemah, bertabernakel, ya, masuk ke dalam hidup kita, menjadi satu dengan kita. Kita nih yang sering beralih dari Dia. Kita sering dialihkan dari Dia. Kita perlu mengenal dan mengerti hasrat hati Allah Bapa. Dia itu sangat ingin diam di dalam kita. Bukan saja diam, tapi berfungsi, terinfus di dalam diri kita. Jadi kalau kita sering ada kesibukan, ada hal-hal yang membuat kita beralih dari Dia, Dia sedih. Dia ingin kita tinggal di dalam Dia dan kita di dalam Dia senantiasa. Ya, menjadi sumber kehidupan, dan Dia adalah pemberi kehidupan kita. Dia itu adalah sumber kehidupan kita. Dia itu perintis hidup kita. Dia yang menyediakan segala sesuatu di hidup kita. Jadi kita ini bukan hanya takut ya sama Tuhan. Itu benar, kita takut sama Tuhan. Kita melayani Tuhan nih. Ya, kita rindu melayani apapun pelayanan kita. Terus kita juga mau menyembah Dia. Tetapi di bagian di dalam kehidupan kita saat ini, ya, Dia ingin kita bukan saja setia sampai akhir, menjalani hidup bersama dengan Dia. Dia mau lewat pikiran kita, tindak tanduk kita, nafas, keinginan, perencanaan kita, tekad kita, Dia juga ada di dalamnya. Jadi kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Setiap nafas kita, pikiran kita, emosi, tekad, tindak tanduk kita ada Dia. Saya sekarang juga mau pulang ke Jakarta. Saya juga bertanya Tuhan kapan ya saya mau pulang? Maunya sih Jumat ini, tapi Tuhan oke nggak kalau Jumat ini saya pulang? Jadi kita melibatkan Tuhan terus. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia. Terus tadi pagi saya juga menikmati breakfast, ya kan? Kita sering berdoa, terima kasih makan ini. Tapi kita itu perlu tahu kalau Tuhan dalam kita, Dia itu menjadi pasangan kita gitu loh. Dia menjadi pribadi di dalam kita. Kita makan juga Dia ikut makan. Kita minum Dia juga ikut minum. Ya, jadi kalau Dia tinggal di dalam kita, kita menyadari kita tinggal di dalam kita. Betapa manisnya hidup kita bersama dengan Dia. Ya, next. Kita menjalani hidup kita sekarang ini dengan hidup berdampingan dengan Dia, sehingga Dia itu menjadi realitas. Tuhan tuh memang nggak kelihatannya tersembunyi, nggak nampak, nggak kelihatan, ya kan? Tetapi setiap nafas kita itu ada Dia menjadi realitas kita. Kita tahu ada perumpamaannya, ada satu orang yang hidupnya dulu berantakan, umpamanya, tukang nabuk, judi dan lain-lain, minum minuman alkohol, ya. Tapi waktu Tuhan udah di dalam dia dan dia di dalam Tuhan, dia berubah kan? Dia berubah. Sewaktu dia berubah,
Kadang-kadang temannya ngajak, aduh sekali-sekali lah minum, mungkin sedikit aja katanya. Ya karena mungkin mau entertain ya, nggak tahu urusan bisnis atau apa, kadang perlu entertain, dia minum. Tapi waktu Tuhan tinggal di dalam dia di dalam Tuhan, suatu dia minum, dia merasa ini kok nggak enak ya, kok rasanya beda sama dulu waktu dia minum. Dulu segini malah cukup, bisa-bisa 1 botol. Tapi ini sedikit aja udah nggak enak ya, nggak ada enaknya, nggak ada nikmatnya. Saya juga begitu dulu. Saya tuh ketagihan kalau bangun itu setiap hari itu janji sama teman-teman, brunch, lunch, jalan-jalan kemana, shopping, hunting segala macem. Tapi waktu saya tinggal di dalam Tuhan, bukannya saya nggak mau itu, saya masih mau. Ini ada teman baik saya juga, dia sangat baik. Saya juga janji sama mereka untuk jalan apa, tapi kenikmatan kita dengan Tuhan itu beda dengan kenikmatan yang kita dapat dari kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, makan seenak apapun, mau jalan-jalan kemanapun, itu beda. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita di dalam Dia, kenikmatannya beda. Nah, yang tadi itu juga contohnya yang itu dia rasanya kok nggak enak ya, sekarang minumannya udah beda, nggak enak. Jadi ada karya Roh Kudus yang membuat kita itu merasa kalau kita itu diubahkan, bahkan kita di empower, diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasanya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau ada yang sakit, Dia memperlengkapi kita dengan kuasa kesembuhan. Kalau ada yang berbeban berat, Dia memperlengkapi dengan kelegaan. Kalau ada yang mungkin perlu jawaban, jalan keluar, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa itu. Jadi kalau kita tinggal di dalam Dia di dalam kita, betapa hidup kita itu sangat bermakna, sangat berarti. Apapun yang sedang kita lakukan, kita memang masih duniawi ya, karena kita kan masih manusia. Tapi beda kalau kita mengundang Tuhan di dalam kita mau tinggal di dalam Dia. Jadi kita bukan hanya bertobat, tinggalkan kebiasaan buruk, bukan juga berbuat baik. Kita merasa kita udah berbuat baik, saya suka menolong, suka melayani, namun kadang itu untuk kepuasan kita sendiri ya, untuk kepentingan kita pribadi. Oh saya nyumbang sana sini, saya membantu orang sana sini, itu kadang cuma buat menghibur diri kita, untuk kepuasan kita. Kita merasa kita udah melakukan yang baik dan yang benar. Tapi Tuhan mau kita itu tinggal di dalam Dia. Itu semua baik. Yang lebih baik lagi kita tinggal di dalam Dia. Tuhan gak perlu harta kita, Tuhan gak perlu kita nyumbang sana sini. Yang Tuhan mau kita, hati kita, roh kita, batin kita bersatu padu dengan Dia, berbaur dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Itu yang Tuhan mau. Itu hasrat hati Tuhan. Bukan kita, aduh saya udah ke gereja, saya udah nyumbang, saya udah perpuluhan, saya udah bantu orang, saya gini-gini. Tapi kita dengan Tuhan tuh bagaimana? Bagaimana Tuhan dengan kita udah pasti sangat indah. Tapi kita dengan Tuhan tuh bagaimana? Ada nggak harga yang kita bayar buat Dia? Ada nggak ketaatan kita, kesetiaan kita? Ya, jadi Dia sangat rindu kita bersatu padu dengan Dia, tinggal di dalam Dia. Yohanes 17:22. Dan aku telah memberikan engkau kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita menjadi satu. Coba kalau kita baca ini firman Tuhan, janjinya tuh tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Tuhan berjanji, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan. Kita mau sekaya apapun, kita nggak bisa mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya bisa Tuhan berikan. Dan engkau berikan kepada, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita menjadi satu. Kita sama Tuhan itu sampai kita itu disejajarkan loh. Ya,
Kalau umpamanya kita kerja sama majikan kita, atasan kita, mungkin dia sangat menghargai kita karena kerjaan kita bagus, ya. Tapi kita juga jarang disejajarkan. Ini Tuhan mensejajarkan kita, ya, sama seperti kita adalah satu Bapa Tuhan dan kita adalah satu, sejajar. Sehingga kita mendapatkan kemuliaannya yang begitu hebat. Ya, tolong next. Untuk menjadi satu kita perlu memperhatikan 5 langkah. Ya, kita tahu ya, waktu Tuhan lahir ke dunia, Dia sudah melakukan karya keselamatan penebusan. Sehingga bagi kita yang percaya, kita tidak binasa. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita lahir baru. Kita dibaptis, kita lahir baru, kita meninggalkan kebiasaan jelek, kebiasaan lama, semua yang gak bagus kita tinggalkan. Langkah kedua. Langkah ketiga, kita mengalami perubahan, ya, dimana kita berubah. Hidup kita itu pasti mengalami perubahan. Perubahan itu kita bisa lihat ya, mungkin dari yang dulu kita suka marah, ataupun yang dari dulu kita sakit-sakitan, ataupun dulu banyak yang gak baik, banyak yang gak lancar, banyak yang gak benar. Tuhan ubahkan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, pasti Tuhan ubahkan. Karena Dia membawa kita ke kemuliaan serupa dengan Dia. Terus yang keempat adalah penyerupaan. Lebih serupa dengan Kristus. Cara pikir kita, hikmat Dia berikan. Cara kita mengatasi masalah pergumulan. Hidup kita gak mungkin luput dari pergumulan. Kita jadi lebih serupa dengan Dia. Dia memberikan banyak sekali kunci-kunci untuk kita, untuk bisa lebih menyerupai Dia. Dan kalaupun waktu kita mengalami masalah, kita menyelesaikan masalah itu beda dengan cara kita sebelum kita benar-benar tinggal di dalam Dia. Lalu yang kelima, setelah kita diberikan tahap penyerupaan, kita mendapat kemuliaan. Langkah kelima itu Tuhan melakukan kemuliaan yang tadi. Dia mau kita dimuliakan karena Dia juga mulia. Kita adalah anak-anaknya, putra-putranya. Kita pasti mendapatkan bagian kemuliaan sama seperti Dia, sama seperti Bapa. Kita disejajarkan. Ini adalah pewahyuan yang tertinggi ya. Makna arti hidup manusia, kedambaan hasrat hati Allah yang paling dalam untuk kita perlu taat, bayar harga. Kita harus setia, fokus mata kita memandang kepada kemuliaan Dia. Karena hidup kita ini sementara. Nanti kita akan hidup di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kekekalan tanpa akhir. Semuanya itu begitu mulia. Saking mulianya, di situ tuh nggak ada tangisan, nggak ada apa-apa. Itu tujuan kita nanti, bukan yang di sini. Jadi kalau kita sekarang di sini, kita perlu tinggal di dalam Dia, di dalam kita, sehingga kita mendapatkan transformasi. Tadi kata Pak Felix, ada transformasi perubahan dan kita mendapatkan kemuliaan Dia. Walaupun kita masih sehari-hari nih bekerja, berinteraksi dengan orang, tapi ini kita beda. Kita punya nilai sendiri yang orang lain tidak merasakan sebagai anak-anak Tuhan, kasih-kekasih Tuhan. Kalau kita mau tinggal di dalam Dia, itu sangat-sangat indah, beda. Kita mau ditawarin apa juga, oke. Kita mau dikasih kekayaan, apapun oke. Tapi kenikmatannya beda. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu beda. Jadi ini suatu kehormatan ya yang khusus bagi kita. Kita tuh masih diberi waktu dan kesempatan untuk hidup bisa berdampingan dengan Allah saat ini. Walaupun kita hidup berdampingan dengan Allah. Karena kita ini sebenarnya siapa gitu loh. Kok bisa kita disejajarkan dengan Allah dan kita diberi bagian kemuliaan, bagian seperti Dia juga, yang Dia miliki, kita miliki.
yang Bapa berikan kepada dia, kita juga diberikan. Kita diberi hal yang sama, bagian yang sama. Bahkan waktu kita tinggal di dalam dia di dalam kita tuh semakin bertambah, makin kaya. Bukan dalam tanda kutip itu materi ya, tapi roh kita, rasa damai, sukacita, berkemenangan, sorak-sorai, kita makin kaya dengan itu. Nah, ini kekayaan yang tidak bisa kita beli dengan uang. Mau sukses apapun, sehebat apapun, itu tidak bisa. Sehari-hari, selain melayani, menyembah, dan dengan berseru namanya, kita menjamah Tuhan dengan batin kita, dengan roh kita yang sama dengannya. Saya kasih contoh yang waktu kita berseru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, Aba Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan itu langsung hadir. Dia langsung datang dan masuk menjadi satu dengan kita, dalam roh kita, dalam batin kita. Kalau kita panggil presiden, siapa presiden, US mau presiden siapapun, kita panggil namanya, dia nggak langsung datang, malahan banyak protokol. Tapi kalau Tuhan kita tuh beda, nggak pakai protokol, dia langsung masuk ke dalam roh kita, masuk bersatu dengan kita. Nah, dan kita bisa merasa ada kedekatan dengan dia, nggak ada sekatan, nggak ada pembatas, karena Kristus sudah lahir, sudah mati, waktu Tuhan disalibkan kan tirai itu terbelah ya. Terbelah artinya kita dengan Tuhan, dengan Bapa itu udah gak ada sekatan. Kapan saja kita berseru nama dia, dia datang. Dan dia memulihkan, menyegarkan, menguatkan. Jadi ya kita, langkah yang kita perlu lakukan untuk tinggal di dalam Tuhan, kita berseru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Aba Bapa, ya Aba Bapa. Waktu kita berseru, roh kita masuk lagi kembali ke dalam dia, sehingga kita menjadi satu lagi dengan dia, tinggal lagi di dalam dia, kita tidak dialihkan lagi. Itu adalah langkah yang perlu kita lakukan supaya kita tetap tinggal di dalam dia. Efesus 3:16-17, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya ajak kita baca sama-sama ya, di Efesus 3:16-17 ya. Ayo kita baca sama-sama. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu ke Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, kita perlu berakar di dalam Tuhan. Ya, waktu kita berakar di dalam Tuhan, akar itu kan bicara sesuatu yang tidak kelihatan di bawah tanah, di dalam tanah. Tapi akar itu adalah sumber yang bisa menghasilkan batang yang kuat. Batang itu akan jadi ranting itu akan membuah jadi buah, daun. Kalau kita udah berakar, kita nembus sampai ke dalam kedalaman, ya kita akan muncul lagi kembali. Tuhan akan munculkan kita lagi bagaikan bintang fajar ya kan, akan munculkan kita seperti batang yang menghasilkan ranting dan buah. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita adalah rantingnya. Bapaklah pengusahanya katanya ya. Oke, next. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mungkin pertanyaannya simple ya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan bilang, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia.
Bapa itu mengasihi kita seperti anaknya, dan kami, Bapa dan Tuhan, akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan tinggal dalam kita, diam bersama dengan kita, ya, satu rumah, satu kegiatan, satu apa dengan kita. Aduh, itu bagaimana sih rasanya kalau kita bisa merasakan itu gitu ya. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya kita kan kurang merasakan yang namanya tadi itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita makan pun enjoy, kita tidur pun enjoy, kita nikmati, kita traveling, kita duduk, kita lagi baca, kita lagi ngobrol, kita mau lagi kerja, mau apa, itu semua ada kenikmatan dengan Tuhan. Selain kita dengan anak, dengan teman, apa tuh, selalu ada kenikmatan dengan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Next, 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita kadang saya waktu lagi liburan gitu ya, saya juga nanya Tuhan, liburan kemana gitu loh. Kita mau berpakaian, ya tadi saya mau pakai baju ini, saya pakai baju ini kayaknya cocok ya gitu. Kita juga jadi satu roh dengan Tuhan. Ada komunikasi dengan Tuhan. Kita berencana, ya ada Tuhan. Kita ada pengalaman atau masalah, kita lebih percaya kepada Tuhan daripada diri kita sendiri. Waktu kita mengalami pergumulan, pasti ya masalah yang belum terselesaikan atau apa ya, kita tuh lebih percaya kepada Tuhan daripada diri kita sendiri. Waktu kita ada Tuhan di dalam kita, karena kadang perasaan kita, keadaan kita, ya kan, nggak bisa kita andalkan. Kita lebih bisa mengandalkan Tuhan, bukan perasaan kita. Ya, jadi keadaan kita tuh boleh seperti begini, tapi bagaimana perasaan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang menentukan keadaan kita. Bagaimana batin kita, roh kita sama Tuhan, itu sangat berpengaruh dengan semua keadaan-keadaan yang lagi terjadi. Jadi kita nggak dikuasai oleh masalah, tapi kita yang harus menguasai semua masalah itu, semua pergumulan itu. Ya. Keuntungan hidup berdampingan dengan Allah. Nah, ini ada keuntungan nih, ada benefit yang kita dapatkan kalau kita hidup berdampingan dengan Allah, kita hidup bersama-sama dengan Allah. Ada beberapa keuntungan di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Gak ada penghukuman. Kutuk-kutuk diubah jadi berkat-berkat. Saya banyak mengalami hal ini. Waktu kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita tuh diberi otoritas, kita tuh diberi kuasa sebagai ahli waris. Identitas kita ini ahli waris. Kita tidak melihat apa itu masalah, tapi kita melihat banyak sekali masalah itu bisa selesai dengan sendirinya, dan yang tidak baik itu bisa menjadi baik. Tuhan bisa ubahkan. Roma 8:28 ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Waktu kita benar-benar di dalam Tuhan, kita mendapatkan benefit, keuntungan yang sama sekali di luar pemikiran kita. Tuhan bisa ubahkan kutuk jadi berkat, yang tidak baik jadi baik, yang kita nggak mengerti tiba-tiba Tuhan bikin mengerti, yang kita nggak terpikirkan Tuhan sediakan. Keadaannya melainkan bergantung kepada kebenaran firman dan roh Allah yang berkarya. Firman itu adalah satu-satunya yang hidup. Karena firman itulah dunia ini dijadikan ya. Kita juga dijadikan oleh firman, oleh perkataan Tuhan. Jadi ada kemenangan-kemenangan yang bukan bergantung pada keadaan kita, perasaan kita, bagaimana situasi kita, masalah kita, tapi bergantung kepada kebenaran firman.
dan Roh Allah yang sedang berkarya di dalam hidup kita kalau kita di dalam Dia. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih dan belas kasihan Tuhan. Tuhan bilang Dia mau bermurah hati kepada siapa Dia mau bermurah hati. Dia mau berbelas kasihan kepada siapa Dia mau berbelas kasihan. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita, berbelas kasihan kepada kita. Bahkan katanya mercy, goodness, ya kebajikan, kemurahan Tuhan itu mengikuti kita sepanjang hidup kita. Kita tuh tambah kaya dalam hidup. Yohanes 15 ayat 4 sama 7. Ya, tinggal di dalam aku ya. Coba kita next. Lalu ada di 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu dan kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ini ayat favorit saya. Tuhan menyertai roh kita dan kasih karunia-Nya menyertai kita. Kasih karunia itu banyak sekali yang kadang kita nggak bisa selesaikan. Kita perlu kasih karunia. Kadang-kadang kita sudah nggak sanggup, aduh udah mumet gitu ya. Pokoknya udah nggak mungkin, dipikirkan, dikerjakan makin rumit, makin nggak bener. Ya, makin diusahakan, makin nggak bener. Nah, pada saat itulah kita perlu kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia menyertai kita, roh kita. Jadi kalau kita, tadi benefitnya ya, salah satunya adalah Tuhan menyertai roh kita dan kasih karunia menyertai kita. Apapun yang tidak dapat kita selesai, Tuhan yang menyelesaikannya. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kita diam bersama Tuhan, Tuhan diam bersama dengan kita. Waktu kita diam dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita itu, kita hidup ya kan, tujuan hidup kita itu kan seperti mempelai Kristus ya. Tuhan jadi pasangan kita, kita jadi pasangan Tuhan. Seperti di Kidung Agung, kita adalah mempelai Kristus. Jadi ada komunikasi Tuhan dengan kita, ada hubungan, ada connection. Terus hidup kita seakan-akan itu terinfus dengan Tuhan. Ya, kita ini kan seperti wadah yang kosong, seperti botol aqua nih. Botol aqua nih yang kosong. Waktu kita datang sama Tuhan, syaratnya kita harus mengosongkan diri kita. Mengosongkan yang tadi saya bahas, apa adanya. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita harus merendahkan diri. Kita harus taat. Jangan pakai kekuatan kita. Jangan pakai pikiran kita. Saya bisa ini, saya bisa itu. Oh, saya kan bisa masih ini, masih itu. Saya belum perlu, saya belum ini, enggak. Tapi kita harus merendahkan diri. Perlu Tuhan. Kita tuh harus merasa kita sungguh-sungguh perlu Tuhan. Kita merendahkan diri, kita mengosongkan diri. Seperti botol aqua ya, kosong. Waktu kosong, kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan isi. Isi air sampai botol itu penuh. Dan waktu penuh, padat, tidak tergoncangkan. Waktu tidak tergoncangkan, kita mengalami hidup yang menikmati Tuhan. Tuhan di dalam kita di dalam Dia, kita hidup berdampingan dengan Allah. Ya, hidup kita manis, mesra dengan Tuhan. Hidup kita tidak ada kekhawatiran yang meliputi kita sampai kita insomnia, depresi, nggak bisa tidur. Nggak sampai begitu. Waktu kita hidup berdampingan dengan Allah, kita kaya akan damai, sukacita, pewahyuan, kaya akan hikmat,
understand, pengertian, pengetahuan, semuanya Tuhan tambahkan. Sehingga hidup kita itu bukan kaya secara materi, secara jasmani aja, tapi secara roh kita tuh harus lebih kaya dari jasmani. Ya, roh kita harus lebih kaya dari jasmani, dari jiwani kita yang suka mengembara, yang suka ketakutan, yang suka khawatir, belum apa-apa udah dipikirin sampai nggak tidur. Kita harus mengurangi itu. Kita harus semakin kaya hidup berdampingan dengan Tuhan. Semakin kaya dan semakin kaya unsur Tuhan semakin bertambah di dalam kita. Ya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran bagaimana hidup kita yang begitu fana ini ya, hidup kita tuh yang kita ini manusia yang apa sih gitu kan, yang apa sih yang bisa kita bawa, apa sih yang bisa kita banggakan, apa sih yang bisa membuat kita puas, apa sih yang membuat kita merasa hebat, merasa lebih dari orang, merasa bagaimana. Kalau tidak ada Tuhan di dalam kita, tidak ada Dia di dalam kita tidak bisa menikmati yang namanya hidup sebagai manusia. Semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam Engkau, Bapa, ya, mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, ya, supaya kita semua yang di dunia ini percaya kalau Bapa telah mengutus Yesus. Yesus juga mau kita mengalami hal yang sama seperti Dia. Dia waktu hidup, apa yang Dia punya, kita juga punya. Waktu Dia dipanggil kembali, Dia juga meninggalkan Roh Kudus. Jadi apa yang telah Dia rampungkan sewaktu Dia hidup, tetap Dia tinggalkan buat kita. Ya, next ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk hidup berdampingan dengan Allah. Memiliki pemikiran surgawi. Kita memang hidup di dunia, tapi ingat roh kita ini dominan. Roh kita ini adalah roh yang sama seperti Bapa. Kita harus pemikiran surgawi di Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, namun kita hidup, tapi bukan kita sendiri lagi yang hidup. Ada Tuhan, ada roh Tuhan, ada Tuhan di dalam kita yang hidup bersama-sama dengan kita. Ya, di luar Tuhan, kita ini tidak berharga. Tidak ada nilai yang jelas ya, nggak ada kejelasan kalau di luar Tuhan. Ya, lalu dikatakan juga di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus kita seringnya lupa, untuk itu kita sering harus mengingatkan diri sendiri. Jangan sampai sehari-hari kita Tuhan hilang karena kesibukan-kesibukan kita. Itu sering terjadi, saya juga harus sering mengingatkan diri. Jadi sehari-hari lewat aja begitu, dengan kesibukan kita, gak ada Tuhan, ya kan? Kita hidup hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Dari pagi kita maunya begini, waduh apa yang enak ya, apa yang bagus ya, apa yang saya kepingin nih, apa yang saya belum pernah coba, apa yang perlu apa gitu. Kita cuma hidup buat kepuasan kita sendiri. Ya, lalu Roh Kudus itu sering ingatkan kita. Kalau waktu Roh Kudus ingatkan kita kadang-kadang bilang, ya tunggu dulu deh, nanti dulu deh. Ya, kayaknya belum saatnya deh, saya ini masih muda, tunggu deh kalau saya udah umur 70, 80, itu baru cocok gitu kan. Sekarang saya masih muda, jangan dulu deh gitu ya. Padahal mau kita umur berapapun, bukan soal umur tapi soal hal yang kita dapat.
Kenikmatan yang kita dapat waktu kita mau tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita itu, anak kecil aja kepingin yang enak-enak, yang nikmat, mainan yang bagus dan kenikmatan. Jadi bukan karena tunggu kita kalau udah umur baru kita serius sama Tuhan. Semakin kita cepat dalam Tuhan, kita semakin menikmati. Menikmati itu apa sih kekayaan Tuhan? Kekayaan Tuhan itu di Efesus 3 ya, 18-19. Aku berdoa supaya kamu dengan semua orang kudus ya dapat mengerti betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Itu kenikmatan Tuhan. Berapa panjang sih? Berapa lebar sih? Berapa tinggi? Berapa dalamnya? Dimensi Tuhan itu berapa? Berdimensi berapa? Tidak terukur. Mau panjang berapa? Tidak terukur. Lebar gak terukur. Tingginya gak terukur. Dalamnya lebih dalam dari lautan, gak terukur. Jadi Tuhan itu, kenikmatan kita di dalam Tuhan itu gak terukur. Ya saya itu mengalami, saya banyak mengalami, semakin saya benar-benar sama Tuhan. Kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, Tuhan mau dalam kita, sangat gampang ya sebenarnya. Tuhan Tuhan tuh nggak ribet-ribet, kita aja yang ribet gitu loh. Kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita tuh sangat gampang. Kita tuh buka hati, kita tuh jujur sama Tuhan. Ya, kita jujur, kita buka hati, kita tuh seperti anak kecil yang hatinya polos gitu ya. Kita tuh buka apa adanya, jangan dengan kekuatan kita, jangan dengan ikhtiar kita, akal-akalan kita. Oh saya kayaknya begini nih, saya ini gini nih. Enggak, Tuhan mau kita itu benar-benar istilahnya berserah, percaya, sungguh-sungguh percaya. Nggak perlu kita minta, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Boleh sih kita minta, saya minta anak saya ini, saya minta usaha saya ini, oke, tapi kita tidak menguasai Tuhan dengan permintaan kita. Tuhan yang menguasai kita. Jadi waktu kita mau hidup berdampingan dengan Allah, Roh Kudus minta kita itu dengan hati yang apa adanya, hati yang suci dan kudus akan memandang Allah. Berbahagialah orang yang hatinya suci dan itu akan memandang Allah. Jadi gampang sekali kita cuman jangan kita tuh berandai-andai, jangan kita tuh mengandalkan kekuatan kita. Iblis yang suka, Tuhan gak suka, karena Tuhan mau kalau kita udah tinggal di dalam Dia di dalam kita. Sebenarnya kita tuh udah gak perlu capek-capek sampai gimana hidup kita itu udah pasti sangat enjoy, sangat nikmat dengan Dia. Kita diberi keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, apapun itu pasti ya. Kalaupun belum ada waktunya Tuhan, kita di dalam proses itu tetap kita nikmati, karena Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Ada proses yang nikmat di dalam semua waktu yang belum Dia berikan pada kita. Ya, jadi kita tuh tetap mengalami apa artinya kasih Kristus, kuasa Kristus di dalam proses penantian kita. Bahkan kita tuh jadi dipersiapkan lebih mendapatkan yang tidak akan hilang lagi, mendapatkan hasil akhir yang beda dengan orang lain dapatkan yang tidak di dalam Tuhan. Contohnya seperti begini, anggur ya, anggur itu kalau zaman dulu kan anggur itu dituang dari satu tempayan ke tempayan yang lain, supaya endapannya itu kan makin berkurang, makin tipis. Kalau sampai dia dituang, terus dituang lagi, dituang terus, akhirnya kan endapannya berkurang, bahkan nggak ada. Waktu nggak ada endapan, anggur itu kan rasanya udah asli ya, udah sangat baik, menjadi anggur yang baik.
Jadi kita kadang hidup ini kan pasti ya ada proses. Waktu kita diproses dari satu tuangan tempayan, dituang lagi, endapan makin nipis, makin nipis, makin nipis. Akhirnya kita akan menghasilkan anggur yang baik. Nah, kalau kita di dalam proses itu melibatkan Tuhan, coba betapa nanti kita akan menjadi anggur yang sangat baik, yang sangat mahal, yang sangat kita nikmati sendiri. Jadi anggur itu bisa kita nikmati begitu bagus kualitas, dan juga orang lain bisa nikmati. Jadi ya di luar Tuhan tuh kita sama sekali tidak. Ya Tuhan, Kamu mau jadikan lagu ini sebagai janji kami kepada Engkau. Kami mau lebih taat dan setia kepada Engkau, mengundang Engkau tinggal di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah satu-satunya. Engkau adalah yang terutama, dan Engkau adalah yang utama di dalam hidup kami. Ya Tuhan, jadikanlah lagu ini menjadi lagu bagi kekuatan kami untuk terus ingat di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau. Amin. Seperti ikan tak terpisah dari air, hidupku di dalam-Mu. Oleh perkataanku kuasa dan kasih-Mu, Engkau merajut hidupku. Jikalau aku tinggal di dalam-Mu, firman-Mu tinggal dalamku. Apapun yang ku minta dalam iman, digenapi sejurus kehendak-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, Engkau di dalamku. Aku di dalam hadirat-Mu, kita menjadi satu. Jikalau aku tinggal di dalam-Mu, ya Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal di dalam pribadi-Mu, karena pribadi-Mu yang akan menerangi kami, pribadi-Mu yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami lebih dari apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Aba Bapa. Aku di dalam hadirat-Mu, kita menjadi satu. Apabila di antara kita saat ini merasakan betapa Tuhan itu mengasihi hidup kita, dan kita merasakan betapa kita perlu Tuhan, tinggal masuk di dalam Dia, Dia di dalam kita. Hidup kita ada Dia, Dia hidup di dalam perencanaan hidup kita. Kita angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri taruh di dada. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa
Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, Aba Bapa yang begitu mengasihi kami, dan telah memberikan Kristus, dan telah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kami, bersama-sama dengan kami. Kami mohon Tuhan, jagalah kami Tuhan, jagalah hati kami, roh kami, jagalah ketaatan kami, kesetiaan kami, untuk selalu tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami. Karena kami mau Tuhan mengerti hasrat hati-Mu, kami mau mengerti kehendak-Mu, dambaan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sama seperti orang lain. Hidup kami sebagai anak-anak-Mu, putra-putra-Mu, mempelai-Mu kekasih Kristus, tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Engkau, yang tidak tinggal di dalam Engkau. Biarlah Engkau yang terus memberikan kami arahan, tuntunan, kemenangan demi kemenangan, kelepasan demi kelepasan, pengharapan demi pengharapan baru, kesempatan yang baru, jalan yang baru. Tuhan, Kau bukakan Tuhan, terutama untuk hati kami, roh kami, batin kami bukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk Engkau masuk, tinggal, bertabernakel, berkemah, berdiam bersama-sama dengan kami. Dan kami akan mengalami kemuliaan-Mu. Kami akan berbagian di dalam kemuliaan-Mu, berbagian di dalam kerajaan-Mu, berbagian di dalam pertambahan-Mu, berbagian di dalam kekayaan-Mu. Terima kasih Aba Bapa kami yang baik, dan Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu semua yang ada di sini Tuhan. Kami percaya hati mereka yang mengasihi Kamu, hati mereka yang sungguh-sungguh mau dengan-Mu Tuhan. Kau berkati tempat ini, berkati Pak Felix, Bu Elke, dan semua yang ada di sini, tim worship, imam musik, semuanya Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang lebih lagi, terlebih jiwa-jiwa yang di sini Tuhan, makin bertumbuh, makin berdiam di dalam Engkau, dan ada transformasi. Segala puji, hormat, syukur kami berikan kepadamu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Masuk dalam hadirat-Mu, Engkau di dalamku, aku di dalam hadirat-Mu, kita